Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Musaki dengan NIM 2308046.008 kelas Matematika 3A. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah studi hadis, yaitu menghafalkan 8 hadis beserta artinya. Kemudian dijelaskan isinya dan hikmahnya. Hadis yang pertama yaitu tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an abihi an Sahli yakni ibni Sa'din anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la ayyahdiyahu yudaka rajulan wahidan khairul laka min humrin nami. Abu Dawud. Artinya, Sa'id bin Mansur telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim telah menceritakan kepada kami dari Sahlin yakni bin Sa'din dari Nabi Muhammad SAW berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada seseorang dikarenakan petunjukmu. Hal tersebut itu lebih baik bagimu daripada kendaraan mewah, harta yang berharga. Hadis riwayat Abu Dawud. Isi hadis. Hadis ini merupakan motivasi dari Rasulullah SAW bagi para sahabat yang berdakwah atau menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Inti dari hadis ini adalah betapa besar pahala dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka yang berupaya membimbing orang lain menuju kebenaran dan hidayah. Hadis ini mengajarkan bahwa petunjuk yang mengantarkan seorang kepada kebaikan lebih berharga daripada segala kekayaan dunia. Hal ini menunjukkan prioritas spiritual dibandingkan dengan kepentingan duniawi. Status hadis. Hadis ini memiliki derajat sahih karena diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis terpercaya seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Riwayat ini juga dikenal dengan narasi yang sahih dari berbagai sanad, baik dari Ibnu Sa'ad maupun dari Ali bin Abi Thalib. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah hadis ini mengajarkan pentingnya dakwah dan pendidikan sebagai ibadah yang mulia, menekankan prioritas kehidupan akhirat di atas kenikmatan duniawi. Rasulullah SAW juga mengangkat kemuliaan guru dan penuntut ilmu serta menegaskan bahwa kebaikan yang diajarkan dapat membawa manfaat luas bagi individu dan masyarakat. Hadis yang kedua adalah amalan yang bernilai sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu kursan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatun wa ma suriqa minhu lahu sadaqatun wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Artinya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan bernilai sedekah, apa yang dicuri juga bernilai sedekah. Tiada pula seorang yang mengurangi buah dari pohonnya melainkan akan bernilai sedekah dari penanamnya sampai hari kiamat. Imam Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri At-Targhib wa Tarhib minal Hadis Syarif. Isi hadis. Hadis ini mengajarkan bahwa aktivitas seperti menanam pohon atau tanaman bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Bahkan segala manfaat yang berasal dari tanaman itu, baik dimakan manusia, diminum hewan, maupun dimanfaatkan makhluk lain, akan terus mengalir pahala kepada orang yang menanamnya. Status hadis. Hadis ini tercatat dalam Sahih Muslim, salah satu kitab hadis yang diakui sebagai kitab sahih oleh mayoritas ulama. Keabsahan hadis ini tidak diragukan lagi karena berasal dari perawi terpercaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan, mendorong kedermawanan melalui sedekah, dan menegaskan tanggung jawab manusia atas ciptaan Allah. Selain itu, hadis ini mengajarkan pentingnya produktivitas yang memberikan manfaat bagi orang lain, serta menekankan keutamaan amal jariah yang terus mengalir pahala. Hadis yang ketiga yaitu tentang alam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Maqatil akhbarana Abdullah akhbarana Ubaidullah an-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta khaybaral yahuda ala ayyamaluha wa yazra'uha wa lahum satru ma khayraja minha. Artinya,
telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Ubaidillah dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan tanah Khaybar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat sebagian dari hasilnya. Isi hadis. Hadis ini menggambarkan kerjasama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kaum Yahudi di Khaybar melalui sistem musakoh, di mana tanah dikelola oleh penggarap dengan pembagian hasil yang adil. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, pemanfaatan tanah secara produktif, dan pengolahan sumber daya secara bijak untuk mencegah lahan terbengkalai. Status hadis. Status hadis ini dinyatakan sahih karena berasal dari riwayat terpercaya dan tercatat dalam kitab-kitab hadis otoritatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Hikmah hadis ini adalah pentingnya kerjasama dalam pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya alam, pemanfaatan tanah secara produktif, pemeliharaan kesejahteraan lingkungan dan sosial. Hadis yang keempat, yaitu hadis tentang hukum memakan hewan keledai. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil khamri al-ahliyati wa adina fil luhumil khayli. Ketika perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang makan daging keledai dan membolehkan memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari nomor 4219 dan Muslim nomor 1941. Isi hadis. Hadis ini menggambarkan kebijakan Rasulullah SAW dalam memberikan keringanan kepada umat Islam untuk mengonsumsi daging kuda saat menghadapi kondisi darurat di perang Khaybar, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan dasar umatnya. Status hadis. Hadis ini memiliki derajat sahih karena diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini dianggap otoritatif dan menunjukkan rujukan utama dalam hukum Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Hadis ini menekankan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi kondisi darurat dengan memberikan kemudahan untuk menjaga kelangsungan hidup. Islam mengutamakan rahmat dan kemudahan sebagaimana tercermin dalam kebijakan bijaksana Rasulullah SAW yang memastikan kesejahteraan umat tanpa melanggar prinsip syariat. Hadis yang kelima, hadis tentang larangan memakan binatang buas yang bertaring. Bismillahirrahmanirrahim. Kulladhi nabi minasabai fa'akuluhu haram. Artinya, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 1933. Isi hadis. Hadis ini memberikan panduan kepada umat Islam mengenai hewan yang halal dan haram untuk dikonsumsi, sehingga mereka dapat memilih makanan sesuai syariat dan menjauhi yang dilarang. Status hadis. Hadis ini memiliki derajat sahih yang berarti keaslian dan kebenaran dapat dipercaya berdasarkan riwayat dari sumber yang kuat. Hadis sahih ini menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum halal dan haram dalam mengkonsumsi makanan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Hadis ini mengandung nilai-nilai penting seperti panduan untuk mengkonsumsi makanan halal dan sehat, pelestarian lingkungan dan ekosistem, etika konsumsi yang berkelanjutan, serta ketaatan pada hukum Allah sebagai wujud ibadah. Hadis yang keenam, hadis tentang roti. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Sinan, haddatsana Himam an Qattadah qala kunna inda Anasin wa indahu khabaru lahu faqala ma akalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khubran murfaqan wala sa'a masmutatan hatta laqiyallah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Haman dari Qatadah, ia berkata, suatu hari kami berada di sisi Anas dan saat itu ia mempunyai pembuat roti. Maka ia pun berkata, Nabi SAW tidak pernah makan roti yang empuk dan tidak pula kambing yang dipanggang. Kualitas hadis ini adalah sahih. Isi hadis. Hadis ini menggambarkan kebiasaan makanan sederhana Rasulullah SAW, yaitu roti kasar dari gandum yang mencerminkan sifat zuhud beliau. Meskipun sebagai pemimpin umat Islam, Rasulullah tidak mengutamakan kenikmatan duniawi, melainkan hidup dengan kesederhanaan.
Status hadis. Hadis ini adalah hadis sahih yang berarti hadis ini memenuhi syarat-syarat kesahihan yang ketat. Hadis ini tercatat dalam Sahih Bukhari, salah satu kitab hadis yang paling otoritatif dalam tradisi Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Hadis ini mengandung nilai-nilai penting seperti kesederhanaan atau zuhud, menghindari ketergantungan pada kemewahan dunia, menjaga keseimbangan hidup, dan menghargai hal-hal kecil. Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk hidup sederhana, bersyukur dengan apa yang ada, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Hadis yang ketujuh adalah hadis tentang aliran pahala untuk mereka yang menanam pohon dan mendirikan bangunan yang bermanfaat bagi makhluk lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man bunyanan fi ghairi dhalamin wala itida'u au gorosan fi ghairi dhalamin wala itida'u kana lahu ajrun jariyan ma mattafa'a bihi min khalqir rahmani azza wa jalla." Artinya, dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezaliman dan melewati batas, niscaya itu akan bernilai pahala yang mengalir selama bermanfaat bagi makhluk Allah yang bersifat rahmat. Hadis riwayat Ahmad. Isi hadis. Hadis ini menjelaskan tentang amal jariah, yaitu amal yang memberikan manfaat berkelanjutan seperti menanam pohon atau mendirikan bangunan yang berguna bagi orang lain. Pahala dari amal ini terus mengalir bahkan setelah orang yang melakukannya meninggal, selama hasil amal tersebut tetap memberikan manfaat. Hadis ini mengajarkan bahwa perbuatan yang bermanfaat bagi makhluk lain, baik lingkungan maupun masyarakat, memiliki nilai pahala yang terus berlanjut. Status hadis. Hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim yang menunjukkan keautentikan dan kekuatan sanad serta matanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Hadis ini mengajarkan bahwa amal jariah seperti menanam pohon atau membangun fasilitas bermanfaat memberikan pahala yang berkelanjutan bahkan setelah pelakunya meninggal. Amal ini tidak hanya bermanfaat untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan, mendorong umat Islam untuk berbuat baik dengan dampak jangka panjang. Terakhir, hadis ke-8, hadis tentang catatan pahala ketika hasil tanaman seseorang dimakan orang lain atau burung. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yagrisu muslim gursan wala yazra'u zar'an wa yaqula minhu insanun wala ta'ir wala say illa kana lahu ajru rawahu Tabrani. Artinya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman, lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai pahala bagi penanamnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Isi hadis, asbabul wurud dari hadis ini berkaitan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk beramal baik dan melakukan tindakan yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya kontribusi individu terhadap lingkungan dan masyarakat, serta menunjukkan betapa besar nilai setiap amal baik sekecil apapun yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Status hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As dan dicatat dalam kitab Al-Mu'jam oleh At-Tabrani. Status hadis ini dianggap hasan atau baik dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendorong amal kebaikan dalam menanam dan bercocok tanam. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Pahalanya berkelanjutan selama hasil dari tanaman atau kebun tersebut dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Mencerminkan prinsip amal jariah dalam Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.